Begitu juga bagi Tuhan, Mbak. Gak pantas Tuhan itu sampai dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu sampai jadi bayi. Gak pantas Tuhan itu sampai diperanakan. Gak pantas Tuhan itu sampai disusui. Bagi kita yang manusia aja ada yang tidak pantas bagi kita. Apalagi bagi Tuhan. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gitu. Itu dulu yang Anda pegang. Gak pantas dia sama dengan makhluknya gitu. Kalau kita melihat di perjanjian lama ya di kitab Anda. Di kitab Anda bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan manusia. Allah bukan manusia. Kayak gitu Mbak Dewi. Jadi satu hal yang kita pegang dulu ya. Bahwa Tuhannya para nabi kagak pernah kelihatan. Oke? Iya Pak. Nah, sekarang kita merujuk ke Bible. Kita ke Bible ya Mbak ya. Ke Bible. Sengaja ya saya tutup komentarnya dulu biar Anda fokus. Ini saya jelaskan, tolong diperhatikan ya, agar Mbak Debbie juga bisa mengambil videonya nanti dan mempelajarinya gitu ya. Begini Mbak ya. Saya akan bawakan melalui Bible Anda dan Al-Quran saya. Kita komparasi ya bagaimana ajaran para nabi terdahulu. Kira-kira Mbak, saya mau tanya dulu. Adakah atau pernahkah Yesus menyuruh Anda untuk beribadah di gereja hari Minggu? Iya kan, untuk namanya umat Kristiani ibadahnya itu setiap hari Minggu. Sama Nah. kayak Bapak kan setiap hari Jumat sholat diwajibkan. Iya, Nah. kalau saya kan ada perintahnya Mbak. Hari Jumat Iya. itu ada perintahnya. Quran surah Al-Jumu'ah namanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang beriman, apabila kamu diserukan untuk sholat Jumat, ada kami perintahnya. Sekarang coba cari di Bible Anda. Adakah Yesus pernah gitu menunjukkan Anda beribadahlah ke gereja? Ada titah keempat, titah Kristen itu kan ada 10 tuh. Nah, Oh, keempat, titah 10 hukum Taurat. iya. Itu juga akan saya bahas kali ini sama Mbak ya. Iya, hari peristirahatan dan tidak dibolehkan bekerja atau Itu hari Sabat. Oke. Ya, Nih. ibadah Kristen hari ke-7 kan hari Minggu. Nah, Baik. jadi Jadi gini Mbak ya. Kalau di Kristen, Yesusnya tidak pernah menyuruh, "Hai Kristen, hai Mbak Debbie, pergilah kau ke gereja." Gak ada. Gak ada. Gak akan pernah Anda temui firman Yesus seperti itu. Sekarang gini. Jadi kita ikuti ya apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab Anda dan apa yang diajarkan oleh para nabi di kitab saya. Satu dulu tadi kita dapat poinnya bahwa Tuhannya para nabi tidak kelihatan dengan mata. Gimana kita mau melihat dengan mata Mbak? Mata kita lihat telinga aja kagak bisa. Coba Anda tanpa cermin ya. Anda tanpa cermin, bisakah Anda melihat telinga Anda yang di samping? Kan nggak bisa, artinya mata kita terbatas. Alih-alih mau lihat Tuhan, kan gitu. Mikirlah di situ. Ya, ini saya akan bawakan nih buat Mbak dan tolong diperhatikan nih ya Mbak ya. Saya tutup kamera dulu. Mari kita ke ajaran para nabi. Kejadian 24 nomor 52 Mbak. Ini kitab Anda, Alkitab Sabda ya. Oke. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Abraham di sini sujud menyembah Tuhan. Betul? Kira-kira di Indonesia ini yang
ibadahnya Mbak tahu itu sujud agamanya apa? Kristen, Kapan Kristen ada sujudnya? Katolik, Kapan Katolik ada sujudnya? ada. Kalau hari Minggu mereka itu kayak apa ya bahasanya? Aku pun Nih sujud kayak gini. Gambar sujud. Kalau mereka, oh apa bahasa Indonesia yang mersinggangnya? Oh bukan kayak gitu, sujudnya kayak cara duduknya gitu, tapi nggak sujud ke sini kayak langsung ada tempat duduknya gitu. Kalau ini Mbak, ya nih, sujudlah ia sampai ke tanah. Betul? Artinya kan gambarnya kayak gini. Sampai ke tanah. Kira-kira yang kayak gini agama apa di Indonesia yang mengerjakan kayak Nabi Abraham? Muslim. Muslimnya mengerjakan gitu. Ini ayatnya ya. Di Al-Quran kami juga ada. Nih. Ibrahim 40. Saya bukakan buat mbaknya. Ibrahim 40. Nih saya khususkan buat mbak, gak apa-apa malam ini. Sabar ya mbak ya. Ya nggak apa-apa. Nih Ibrahim 40. Nah ini mbak ya, kalau kita lihat Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang tetap melaksanakan sholat. Kita tahu di dalam sholat itu ada sujud kan? Seperti gambar yang tadi, betul nggak? Iya. Gambar sujud tadi. Makanya di Al-Quran dan Abraham sujud kayak gini. Yuk, ini lanjut ya mbak ya. Kita ke Nabi Musa lagi ya. Nabi Musa, saya ambil dulu di kitab Anda nih tentang Nabi Musa. Nabi Musa di kitab Anda dulu saya ambil. Di kitab Anda saya ambil ya. Nih Kejadian 34 nomor 8. Kejadian Keluaran. Nih. Keluaran 34 Alkitab Sabdaya. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Oke? Lalu sujud menyembah. Lagi-lagi kayak Ibrahim tadi, betul nggak? Nabi Musa. Nabi Musa sujud kembali ke tanah. Nih, sujud kayak gini ya. Nabi Musa. Nih ayatnya. Anda bisa lihat Keluaran 34 nomor 8. Bisa Anda lihat di kitab Anda Nabi Musa sujud. Lalu di Al-Quran kami ada juga. Nih Toha 14. Nih, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nih, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku lagi. Melakukan sujud. Di Quran kami Nabi Musa sujud. Nah, setelah zaman Nabi Musa, Nabi siapa lagi mbak? Ezra ada? Ezra, baik. Nabi Ezra juga sujud mbak ya. Nih
Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Kira-kira ibadah siapa yang sambil mengangkat tangan ucapkan amin, Mbak? Kristen. Kapan Kristen ngucapin angin amin? Bisa. Nih. Gini. Ucapan amin itu ya di saat lagi beribadah. Nih, iya. Bentar. Nih, Mbak. Nih, kata Ezra tadi, ya. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Kalau kami di masjid kan Mbak mungkin biasa ya lihat orang sholat ya. Kalaunya saya baca kayak gini kan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kayak gini di masjid tuh. Ajaran para nabi di kitab Anda. Ajaran para nabi di kitab Anda. Kayak gini, angkat tangan sambil amin, amin. Habis itu ya ke zaman Daud. Nabi Daud pun juga sujud nih, Mbak. Saya kasih ya ada ayat. Ya. Nih. Nah, kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan, kata Daud, Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan. Ya, betul? Lalu zaman Yesus, ya, zaman Yesus nih. Zaman Yesus pun juga sujud kepada Tuhannya, Mbak. Nih. Kalau Anda mau tahu, Yesus punya Tuhan dan dia juga sujud kepada Tuhannya. Nih. Kalau mau Mbaknya saya kasih tahu. Nih ya. Nih. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit, lalu ia sujud, lagi-lagi sujud kayak gini, yang seperti gambar tadi. Lalu ia maju sedikit, lalu Yesus sujud kayak gini dan berdoa. Tuh, ya. Jadi Mbak, sujud yang kayak gini ya. Yang sujud yang kayak gini, ini udah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Kira-kira di Indonesia yang sujudnya kayak gini agamanya apa? Islam. Jadi ya dapat kita ketahui, kita tarik simpul gitu. Tarik simpul dari kitab Anda maupun kitab saya, bahwa para nabi itu mengajarkan hal yang sama, yaitu apa? Sujud. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka diingatkan dengan ayat kami, maka mereka akan bersujud menyungkur dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi
yang ibadahnya sujud hanya umat Islam. Gak ada para nabi itu, Mbak, menyuruh kita itu untuk apa? Untuk joget-joget, jingkrak-jingkrak. Gak ada. Selama ini Anda ibadahnya, boleh saya tanya, mohon maaf, kayak gimana gitu? Enggak kayak gitu kan, Kristen itu banyak ya Pak ya. Kalau saya HKBP nggak ada yang jingkrak-jingkrak sih. Ada sebagian yang jingkrak-jingkrak ya, yang kita lihat di video-video video-video di sosial media gitu kan gitu. Nah, jadi kita tarik aja, yang disembah para nabi prakteknya sujud, Tuhannya kagak kelihatan, dan Tuhannya esa. Nah, tuh 3 hal itu yang perlu Anda pegang kalau Anda ingin ke jalan yang benar. Jadi Tuhannya kagak pernah kelihatan. Terus cara praktek ibadahnya sujud, dan Tuhannya itu esa. Bukan 3 dalam 1. Sejak kapan Yesus mengatakan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1"? Kapan? Gak ada Yesus ngomong kayak gitu. Gak ada. Jadi kira-kira apa yang Anda mau tanyakan gitu, Mbak? Sebenarnya masih banyak, cuman waktunya nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa, biarin aja. Kan sepi juga, cuma kita berdua, cie. Maksudnya, aku masih pengen sharing gitu, tapi ada sedikit bentar dulu kerjaan. Boleh lah. Nanti kalau di request naik, dinaikin ya. Ya boleh. Tadi nanti videonya dapat Anda ambil di channel saya, Pusat Debat Agama, dan silahkan dipelajari. Nanti saya kirimkan gitu ya linknya. Saya izin follow dulu Anda, dan Anda tolong follow saya. Nanti saya kirimkan link YouTube saya agar Anda dapat mengulang video tersebut, oke? Iya. Iya, Pak iya. Ustadz. Sama-sama ya. Sip. Semangat cari kebenaran.